What are you... Don't look at me. Oh, come on. Plain as pie. What the hell? Clive, I said... Eat shit, Clive! Yuhu everybody, welcome back again with me Chanku yang akan menemani Lazy Day kalian dalam rangkuman film kali ini. Melanjutkan serial film Preachers yang kemarin, kali ini gue kembali lagi membahas bagian episode kelima dari film ini. Jadi buat kalian yang baru nonton, please nonton dulu episode sebelumnya biar kalian paham sama ceritanya. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, serta share untuk mensupport gue tentunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, langsung saja pasang headset kalian, naikkan volume HP-nya, and go to the list. Story guys. Film diawali dengan seorang wanita yang berlari ketakutan karena sedang dikejar oleh mobil jeep. Yang dimana saat dia ingin bersembunyi sudah ada beberapa wanita yang bersembunyi di tempat tersebut. Untuk kemudian karena takut lokasi mereka ketahuan, maka mereka mengusir wanita itu. Lalu ketika ia kembali berlari, ia menemukan wanita lainnya, di mana saat sedang berlari wanita tersebut ditembak oleh 4 pria yang mengejar mereka. Dan singkat saja, ketika tiba di hutan, ia memutuskan untuk berhenti di sana. Lalu salah satu pria menemukan wanita itu, di mana ternyata mereka hanya bermain. Dan ketika ditembak dengan peluru mainan, saat wanita seksi itu kaget dan berjalan mundur, tiba-tiba What the hell? Clive, I said... ya, ia pun terjatuh di sebuah lubang yang aneh tentunya. Dan inilah dia film Preacher Season 1 Episode 5. Kemudian scene pun flashback di mana terlihat Jesse kecil dan ayahnya yang sedang memberi ceramah para jamaahnya di gereja ayahnya. Untuk kemudian itu adalah ingatan dari Jesse karena mungkin ia kangen dengan sosok ayahnya. Setelah itu Casey yang berada di belakang Jesse, ia yang tahu asal muasal kekuatan Jesse berawal dari mana dan sedang diincar oleh seseorang. Maka Casey pun memberitahu bahwa ada 2 orang yang datang untuk mengambil kekuatan itu, di mana Casey bilang bahwa mereka berdua datang dengan gergaji dan ingin membunuh Jesse. Namun beruntung Jesse berhasil diselamatkan oleh Casey saat itu. Namun semua bacotan Casey tentunya tak didengarkan oleh Jesse, dan karena Jesse keluar dari gereja, maka Jesse pun langsung mengambil baju dinasnya untuk melanjutkan pembicaraan itu, dikarenakan jika Jesse tak menggunakan baju dinas maka ia akan terbakar karena ia adalah seorang vampir. Lalu ketika Casey keluar dan melanjutkan pembahasan mereka yang di dalam tadi, Jesse tak menghiraukan, bahkan ia merasa bahwa ia tak bisa dihentikan jika ada bahaya yang ingin membahayakan dirinya. Padre, I'm trying to tell you. That thing you've got inside your people, they're gonna want that. And I'm going to give it to them. Dan di sisi lain, wanita yang di awal opening yang jatuh ke lubang ketika malam, kini dirinya dievakuasi oleh warga beserta tim SAR, di mana wanita itu sudah fix tak bernyawa. Untuk kemudian di tengah sedihnya suasana di siang itu, si Odin langsung memanfaatkan kondisi tersebut dengan menyuruh para warga yang berada di sana untuk menonton acara yang akan ia adakan nantinya. Di mana tentunya kondisi yang sedih dengan si Odin yang melakukan promosi membuat Tulip bingung. Untuk kemudian ia bertanya kepada seorang wanita yang mana wanita itu hanya pasrah, sehingga bisa dipastikan si Odin punya power lebih di kota tersebut. Well, you heard him. Show's over. Come on, let's go. Kemudian ketika Jesse tiba di rumah Emily yang merupakan asisten pribadi gereja di bawah kendali Jesse, Jesse pun meminta info tentang para pengunjung gereja yang mana mereka mengalami penurunan jamaah. Untuk kemudian Jesse pun ingin membuat gerejanya menjadi banyak pengunjung, di mana Jesse memberikan sebuah ide untuk membuat undian di hari Minggu nantinya agar banyak orang yang datang, tentunya dikarenakan ia ingin melakukan sesuatu. After what I'm going to do, that church is going to be full every Sunday. It'll be worth it. What are you gonna do? Something wonderful.
Lalu di sisi lain, karena Casey sudah berjanji untuk membawa Jesse ke hadapan Diblain dan Foyri, di mana dirinya datang sendiri dan tentunya membuat Diblain dan Foyri marah. Untuk kemudian Casey bilang bahwa ia akan mencoba menarik keluar kekuatan yang ada di tubuh Jesse, yang mana untuk menarik kekuatan tersebut ada beberapa opsi yang dilakukan, dan salah satunya yaitu melakukan dengan bernyanyi lagu Winken, Blinken, dan NOD. Dikarenakan lagu itu adalah lagu favorit kekuatan yang ada di dalam tubuh Jesse. Lalu ketika sudah berjanji, maka si Blaine dan Foyri akan menarik kekuatan tersebut dari tubuh Jesse dan memasukkannya ke dalam sebuah kaleng. Kemudian itulah rencana mereka, namun si Foyri tak percaya dengan Casey. Untuk kemudian ia mengambil sebuah kotak dan akan menghubungi temannya yang berada di surga untuk segera datang. Akan tetapi di Blaine berhasil menenangkan Foyri agar berikan kepercayaannya kepada si Casey, karena itulah harapan mereka satu-satunya. We can't call them. We're on our own. No choice but to trust him. Singkat cerita, di sisi lain Odin didatangi oleh wali kota, di mana Pak Wali Kota menanyakan tentang wanita yang masuk ke lubang tepat di tempat wilayah bisnis Odin, yang dimana Odin nampak santai saja dengan semua, bahkan si wali kota nampak segan dengan Odin. Untuk kemudian saat ingin pergi, Odin menyinggung nama Austin yang bekerja di restoran di Texas, yang mana restoran itu ditutup oleh Pak Wali Kota, padahal bagian dari restoran itu adalah milik si Odin, di mana karena takut dengan Odin, si wali kota mencoba memberikan beberapa informasi, namun si Odin tak peduli dengan hal itu. Dan yang edannya, si Odin mengencingi koper milik Pak Wali Kota, sehingga bisa dipastikan lagi-lagi yang menguatkan argumen saya bahwa si Odin adalah orang yang sangat berbahaya di kota tersebut. What are you... Don't look at me. Oh, come on. Plain as pie. Kemudian ketika malamnya saat sedang berada di rumah duka wanita yang masuk di dalam lubang di awal opening film tadi, ketika teman-temannya menyampaikan karakter tentang si almarhumah dengan cara bercanda, tentu Tulip yang mendengar hal itu ia pun emosi. Untuk kemudian ada seorang pria yang bernama Clive mengejek Tulip, yang mana hal itu membuat Tulip emosi dengan pria tersebut. Namun ketika Tulip ingin menghajar pria itu, datang wanita tua yang menenangi Tulip dan menyuruh para tamu untuk segera balik ke kamar mereka masing-masing. Come on, let's just go upstairs. Setelah itu, ketika semua orang pergi atau bubar, si Tulip yang masih emosi dengan Clive, dan ditambah lagi ketika Clive naik ke kamar, ia memutar lagu dengan kencang. Tulip pun yang tak kuat menahan emosi, ia pun langsung masuk ke kamar dan menghajar pria tersebut yang sedang asik-asik dengan wanita sampai pria itu keluar dari jendela. Dan ternyata orang yang dihajar oleh Tulip adalah si Casey yang sedang bermain dengan ayam-ayam. Untuk kemudian karena panik, Tulip pun langsung membawa Casey ke rumah sakit, dan di dalam perjalanan Tulip nampak sangat panik. Lalu Casey yang melihat Tulip dalam kepanikan, ia pun jatuh cinta kepada Tulip, entah karena apa saya juga gak ngerti. Yang pastinya si Jesse meminta Tulip untuk menciumnya, dan itu sangat mind blowing sekali. Kiss me. Okay, relax. Lalu saat tiba di rumah sakit, saat Tulip sedang mencari dokter, ketika ia melihat ke belakang, Casey sudah tak ada di sana, yang mana ternyata Casey pergi ke sebuah tempat kantong darah dan meminum darah yang berada di dalam kantong di sana. Dikarenakan Casey adalah seorang vampir, yang mana seperti yang kita ketahui, vampir tak akan pernah mati walaupun terluka parah, dan yang bisa membunuh vampir hanyalah matahari. Dan Tulip pun yang penasaran, ia pun langsung mengikuti darah tersebut, dan ketika Tulip melihat Casey yang sudah pulih, ia pun menjadi bingung. You alright, love? I think I'm going to market. Kemudian scene pun flashback ke Casey kecil dan ayahnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat dengan buru-buru. Dimana ketika sampai di tempat tersebut, ayah Jesse menyuruh Jesse untuk menunggu di luar. Untuk kemudian tak berselang lama terdengar suara dari dalam ruangan yang mengatakan, tapi dia adalah putriku. Lalu diikuti dengan suara kutuklah dia. Dimana faktanya suara itu adalah suara Odin yang punya tahta serta jabatan dan power di kota tersebut. Lalu ketika ayah Jesse dan Jesse pergi, Jesse melihat ke dalam ruangan Odin dan nampak ketakutan. Bahkan ketakutannya terus terlihat sampai mereka dalam perjalanan balik ke rumah mereka. Some people just can't be saved.
Dan karena punya kenangan buruk itulah si Odin tak percaya lagi dengan agama, padahal dulunya ia adalah seorang yang taat kepada agama dikarenakan ia sangat dekat dengan ayah Jesse. Setelah itu, scene pun kembali lagi di masa kini di mana terlihat Jesse yang sedang datang ke kantor Odin dan basa-basi untuk kemudian langsung to the point kepada Odin dan menyuruh Odin agar datang ke gereja di besoknya. Dikarenakan Jesse ingin menyampaikan sesuatu di ceramahnya, namun si Odin tetap tak mau datang dan membantah seluruh argumen tentang agama si Jesse, yang mana Jesse tahu bahwa Odin sangat menginginkan tanah bapak si Jesse. Jesse pun memanfaatkan tanah itu dan menyuruh Odin untuk datang ke ceramahnya besok dan tanah itu akan menjadi milik si Odin. It's more than 20 hectares. Come church tomorrow. Listen to my sermon. You don't leave a Christian after that. It's yours. Dan singkat saja, ketika esoknya seperti biasa di hari Minggu, orang-orang selalu datang ke gereja dan mendengar seluruh ceramah dari si Jesse. Dimana kali ini ceramah dari Jesse sangat amat filosofis sehingga membuat orang-orang yang berada di dalam ruangan mendengar seluruh ceramahnya, karena yang ia bahas adalah tentang harta atau apa yang kalian miliki di bumi tak bisa menyelamatkan ketika kalian mati nantinya, terkecuali iman yang akan menyelamatkan mereka. Dan Jesse pun mengatakan dengan adanya ia akan mengingatkan mereka semua untuk selalu berada di jalan Tuhan agar mereka semua selamat ketika meninggal nantinya. Lalu sambil ceramah ia pun berjalan maju ke arah jamaahnya dan tentunya arahnya menuju kepada Odin dan mengatakan, I ask you now, will you serve God? Nope. Ya, setelah mengatakan hal itu, si Odin tetap menolak untuk kemudian karena dipaksa Odin pun yang ingin keluar dari gereja. Jesse langsung mendekati Odin dan menggunakan kekuatannya sehingga Odin pun berkata, Serve God. Will you serve God? Of course I will. Yes, sir. Nah, tentu dengan pengakuan tersebut membuat semua orang heran karena mereka tahu si Odin sangat amat kejam dan tak pernah percaya kepada Tuhan ketika ia kehilangan putrinya di masa lalu. Dan secara bersamaan dua pria yang berasal dari surga mendapatkan sebuah panggilan telepon dari surga dengan alat yang berbentuk kotak yang berada di atas meja. Dan film pun selesai. Hello. Oke guys, gue tahu kalian pasti kalang kabut sama episode ini karena banyak banget hal-hal baru dan masih gantung banget tentang penjelasannya. Tapi tenang, untuk kalian yang sudah nonton dari awal tentunya paham sama kekuatan Jesse dan siapa dua pria yang bernama The Blaze serta Foirin dan juga beberapa karakter yang berada di dalam film ini. Jadi untuk kalian yang baru nonton dulu episode awalnya biar kalian gak kalang kabut guys atau bingung gitu. So segitu dulu, sekian dari gue Chanku. Mohon untuk undur diri jika ada kata atau bagian scene yang terlewatkan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa juga support gue dengan subscribe, like, komen, serta share tentunya. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye guys and I love you guys. Bye.